Halo sahabat sehat Infolabmed, kembali lagi bersama kami di channel Infolabmed. Pernah dengar penyakit tuberkulosis atau yang sering disebut TBC? Penyakit ini masih jadi salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia dan bisa menyerang siapa saja. Loh, tapi jangan panik dulu. Kabar baiknya, TBC ini sebenarnya bisa banget dicegah. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas 5 cara super efektif yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan TBC. Yuk, kita simak baik-baik sampai akhir, agar kita semua bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari penyakit ini. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah imunisasi dan vaksinasi. Sahabat sehat pasti pernah dengar vaksin BCG, kan? Nah, sahabat sehat Infolabmed, ini adalah satu-satunya vaksin yang tersedia saat ini untuk mencegah TBC, terutama bentuk TBC yang parah pada anak-anak. Vaksin BCG ini wajib banget diberikan kepada bayi baru lahir, idealnya sebelum usia mereka mencapai 2 bulan. Apalagi kalau kamu tinggal di daerah dengan angka kasus TBC yang tinggi. Untuk orang dewasa, terutama yang berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan yang belum pernah divaksin, juga sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksin ini. Ingat ya, vaksinasi itu ibarat perisai pertama kita melawan TBC. Jadi, jangan sampai terlewat. Langkah kedua yang gak kalah penting adalah menjaga kebersihan diri dan menerapkan protokol kesehatan. Ini kedengarannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, selalu gunakan masker, terutama masker bedah atau N95, saat berada di tempat umum yang ramai atau ketika berinteraksi dengan orang yang mungkin terinfeksi TBC. Masker ini sangat efektif untuk mengurangi risiko kita menghirup partikel bakteri yang ada di udara. Kedua, rajin cuci tangan. Biasakan cuci tangan secara menyeluruh pakai sabun dan air mengalir, setidaknya selama 40 detik. Ini cara ampuh untuk menghilangkan kotoran dan bakteri yang mungkin menempel di tangan kita. Terakhir, terapkan etika batuk dan bersin. Kalau kamu sedang batuk atau bersin, wajib hukumnya untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu atau bagian dalam lengan. Jangan sampai menyebarkan droplet berisi bakteri ke lingkungan sekitar. Ya, oke, sahabat sehat Infolabmed. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perbaikan lingkungan dan ventilasi. Tahukah kamu, kuman TBC itu paling suka bersarang di ruangan yang tertutup, lembab, dan pengap. Makanya, penting banget untuk rutin membuka pintu dan jendela rumah setiap pagi. Biarkan sirkulasi udara berjalan lancar dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Sinar matahari langsung itu musuh besarnya kuman TBC, loh, karena bisa membantu membunuh mereka. Selain itu, pastikan juga untuk selalu menjaga kebersihan rumah. Bersihkan lantai, ganti sarung bantal, dan spray secara rutin. Kita harus pastikan tidak ada penularan melalui permukaan yang mungkin terkontaminasi droplet. Rumah bersih, udara segar, TBC pun udah mampir. Lanjut ke poin keempat yang krusial, menjaga daya tahan tubuh. Sistem imun yang kuat adalah benteng pertahanan terbaik kita dari berbagai penyakit, termasuk TBC. Gimana caranya? Gampang kok. Kuncinya adalah menerapkan pola hidup sehat. Mulailah dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur setiap hari. Jangan lupa juga untuk berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali seminggu. Pastikan kamu mendapatkan waktu tidur yang cukup dan kelola stres dengan baik. Hindari juga kebiasaan-kebiasaan berbahaya seperti merokok dan minum alkohol. Kenapa? Karena kebiasaan ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuhmu, sehingga kamu jadi lebih rentan terinfeksi. Ingat, daya tahan tubuh oke, TBC lewat. Terakhir, tapi sama sekali tidak kalah penting, adalah kepatuhan pengobatan. Ini pesan khusus bagi sahabat sehat yang sudah didiagnosis TBC. Sangat penting untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan yang diresepkan oleh dokter. Biasanya, proses ini memakan waktu antara 4-6 bulan. Jangan sekali-kali menghentikan pengobatan di tengah jalan, meskipun kamu sudah merasa lebih baik. Kalau pengobatan tidak tuntas, bakteri TBC bisa menjadi kebal obat atau resistan. Kondisi ini jauh lebih berbahaya, lebih sulit diobati, dan meningkatkan risiko penularan yang lebih ganas. Selain itu, bagi penderita TBC aktif, disarankan untuk membatasi interaksi sosial dan mengisolasi diri di rumah sampai dokter menyatakan kamu tidak lagi menular. Dan yang paling penting, sahabat sehat Infolabmed, jangan pernah meludah atau membuang dahak sembarangan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat sehat Infolabmed, itu dia 5 cara efektif untuk mencegah penularan penyakit TBC. Ingat ya, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini,
kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga dan komunitas kita dari bahaya TBC. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas TBC. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini ke orang-orang tersayang, dan subscribe channel Infolab Med untuk mendapatkan info kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.